Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, saat ini pemerintah mengupayakan percepatan proses vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam perjalanannya ada saja pelanggaran yang ditemukan. Apa saja pelanggarannya? Kita akan membahasnya dalam segmen Fact Check oleh rekan Valencia Melvinsi. Valen, silakan. Ya Marvin, dalam distribusi sampai dengan penggunaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat Indonesia, ada saja pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok. Saya akan ajak Anda untuk kita lihat apa saja pelanggaran yang dilakukan akhir-akhir ini terkait dengan vaksinasi COVID-19 yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat. Yang pertama, ini adalah kasus vaksin ilegal yang baru akhir-akhir ini terjadi. Ini masih hangat diperbincangkan di Sumatera Utara. Polisi telah menetapkan ada 4 orang tersangka yang melakukan vaksinasi secara ilegal. Total ada 4 orang tersangka mulai dari agen properti, 2 orang dokter dan juga ada 1 ASN Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Kemudian apa yang dilakukan? Ternyata vaksin yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat secara gratis ini diperjualbelikan pemirsa. Vaksin Sinovac sejak bulan April 2021 diperjualbelikan seharga Rp250.000. Sehingga jika kita hitung dengan total ada 1.085 orang penerima vaksin yang divaksin sebanyak 15 kali, 1 di Jakarta dan 14 kali dilakukan di Sumatera Utara, ini kira-kira tersangka bisa meraup keuntungan sampai dengan Rp271 juta dari tindakan ilegal ini. Kemudian dari mana mereka mendapatkan vaksin tersebut? Ternyata vaksin ini merupakan vaksin yang seharusnya digunakan untuk para tenaga yang berada di Lapas Tanjung Gusta berikut dengan tahanan yang ada di sana. Nah, jika kita lihat lagi dari kasus tersebut, jika kita lihat faktanya seperti apa? Jika kita ingat pada 16 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat mengatakan dengan tegas bahwa setelah menerima masukan masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Jadi sekali lagi ini adalah gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Begitu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan pernyataan ini didukung pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 di pasal 1 ayat 4. Vaksinasi program adalah pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat yang pendanaannya ditanggung dan dibebankan pada pemerintah. Ditekankan sekali lagi, pada pasal 3 ayat 4 ini merupakan vaksinasi yang tidak dipungut biaya alias gratis pemirsa. Jika kita lihat dari mana dana tersebut datang, maka ini adalah dana yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian vaksin berasal dari APBN dan juga dari APBD. Jadi ada landasan hukumnya terkait dengan dari mana sebenarnya vaksin ini bisa dibeli kemudian digunakan kepada masyarakat secara gratis. Nah, jika kita lihat lagi dari tindakan melanggar hukum alias ilegal yang sudah dilakukan oleh beberapa oknum ini ada sanksi bagi pelanggar. Sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Menpan RB bahwa karena yang terkait adalah ASN, ini ada undang-undang yang dilanggar yakni UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan juga PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan bahkan disampaikan mereka yang terlibat dalam kasus ini terancam dipecat secara tidak terhormat. Kemudian jika kita lihat ada lagi yang terlibat pemberi dan juga penerima suap. Ini melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang merupakan undang-undang yang membahas tentang tindak pidana korupsi. Ini juga ada ancaman hukuman penjara 4 sampai dengan 20 tahun kurungan penjara. Dan yang terakhir adalah tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, yakni melanggar pasal 372 dan juga 374 KUHP. Ini merupakan pelanggaran tindak pidana di mana seharusnya vaksin tersebut tidak dimiliki oleh oknum-oknum tersebut dan kemudian diberikan pula kepada masyarakat tanpa melalui prosedur yang legal. Selanjutnya pemirsa, jika kita ingat lagi kasus yang sebelumnya sempat terjadi, jika masih familiar dengan istilah Crazy Rich Jakarta Utara, ini ada salah satu kasus tidak tepat sasaran untuk memperoleh vaksinasi. Ada kasus di mana Helena Lim
ini menerima vaksin COVID-19 di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat pada bulan Februari 2021. Ini merupakan masa di mana vaksinasi masih baru dilakukan di Indonesia dan kemudian ada kelompok prioritas yang seharusnya bisa menerima vaksinasi. Nah, Helena Lim ini tidak masuk dalam kategori kelompok prioritas, namun ia bisa menerima vaksin. Ini menjadi pertanyaan kemudian bagi masyarakat yang sempat juga viral di media sosial. Mengapa Helena Lim bisa menerima vaksin? Ternyata ia membawa keterangan bekerja di apotek, pemirsa, sebagai penunjang untuk menerima vaksin COVID-19. Sampai hari ini penyelidikannya masih dilakukan untuk mengecek apakah sebenarnya Helena Lim ini terlibat secara langsung dalam proses tenaga kesehatan, pelayanan masyarakat, atau hanya sebatas investor pasif saja. Kemudian tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita cek faktanya siapa sebenarnya yang boleh masuk ke dalam kelompok prioritas penerima vaksinasi di masa awal vaksinasi ini. Di sini di Permenkes nomor 10 tahun 2021 ada kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai kelompok prioritas. Yang pertama adalah tenaga kesehatan. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah misalnya dokter, kemudian perawat, dan juga tenaga administratif di bidang kesehatan yang terlibat secara langsung dalam melakukan pelayanan terhadap bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah petugas pelayanan publik, pemirsa. Mulai dari ASN, TNI Polri, ini masuk ke dalam kelompok kategori petugas pelayan publik. Yang ketiga merupakan orang lanjut usia dengan usia di atas 59 tahun. Dan yang terakhir nantinya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Keempat kelompok ini nantinya bisa menerima vaksinasi secara prioritas namun dibagi dalam jangka waktu tertentu. Nah, dari penjelasan terkait itu, ternyata vaksinasi di Indonesia yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2021 sebenarnya tidak begitu mulus jalannya. Ada saja hambatan dan juga tantangan dalam proses vaksinasi yang dilakukan. Jika kita kembali ingat lagi, sempat pula ada hoax yang beredar tentang vaksin haram. Padahal sebelumnya fatwa MUI sudah dikeluarkan bagi masyarakat. Di fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 memastikan bahwa vaksinasi COVID-19 produk Sinovac dan Bio Farma hukumnya adalah suci dan juga halal. Tidak ketinggalan, fatwa MUI juga dikeluarkan terkait dengan vaksinasi AstraZeneca yang sudah dinyatakan oleh MUI bahwa ini diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya karena nantinya pemerintah sudah menjamin terkait dengan keamanan dari vaksinasi ini, dan ini tentunya menjadi salah satu upaya vaksinasi untuk masyarakat agar herd immunity bisa tercapai. Kemudian pemirsa, kita lihat pula ada pula kejadian lain, yakni kejadian ikutan pasca imunisasi yang digunakan adalah vaksin AstraZeneca. Sampai dengan hari ini sebenarnya otoritas terkait belum mengeluarkan keterangan resmi terkait sebenarnya apakah ada korelasi antara penggunaan vaksin dengan kejadian fatal pasca imunisasi ini. Yang pertama ini sebenarnya ada kasus di Jakarta, pria 60 tahun meninggal dunia pasca menerima vaksinasi, tapi ternyata berdasarkan laporannya memiliki komorbid radang paru-paru. Yang kedua adalah pria 45 tahun di Ambon meninggal dunia, namun ternyata positif COVID-19 sebelum divaksin. Dan yang terakhir ini ada pria 22 tahun di Jakarta yang meninggal, namun sampai saat ini masih menjalani proses autopsi dan juga penyelidikan masih dilakukan oleh otoritas yang terkait. Nah, dari sana pemirsa, kita tentunya juga harus belajar sejauh ini apa saja sebenarnya upaya yang seharusnya dilakukan agar kita bisa selektif terhadap para penerima vaksin. Di sini sebenarnya juga sudah terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa pada saat menerima vaksinasi tidak boleh melanggar aturan-aturan ataupun ketentuan yang sudah disiapkan. Pertama, jika terinfeksi COVID-19 harus sudah sembuh lebih dari 3 bulan. Yang kedua, usianya juga sudah ditetapkan secara resmi. Berusia lebih dari 18 tahun atau bagi lansia butuh persetujuan dari dokter. Tidak sedang hamil,
Kemudian tekanan darah berada di bawah 180/110 alias tidak mengidap darah tinggi. Kemudian kondisi kesehatan dengan ketentuan khusus bagi lansia di atas 60 tahun juga memerlukan keterangan dari kedokteran yang terkait. Dan kemudian ada vaksin ditunda juga bagi ibu hamil, pengidap penyakit kronik, memiliki alergi berat, dan juga terapi kanker autoimun, pengidap gangguan pembekuan darah, dan ada pula ketentuan-ketentuan dengan kondisi terkontrol khususnya bagi pengidap penyakit epilepsi dan juga pengidap HIV/AIDS. Nah, itu tadi pemirsa merupakan apa saja upaya yang dilakukan agar seluruh yang menerima vaksinasi ini bisa lebih aman dan juga terkontrol. Sampai hari ini kita mungkin tahu ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam proses vaksinasi. Kita berharap tidak ada lagi pelanggaran ke depannya, ataupun jika ada, otoritas berwenang segera mendeteksi dan juga menindak pelanggaran tersebut. Demikian fact check hari ini. Marvin, saya kembalikan ke Anda. Valencia Provinsi, terima kasih untuk analisa Anda.